jam 3. Jadi semenjak hari Kamis itu Anissa ketika berada dalam lingkungan sekolah, lalu kemudian Anissa sedang mengikuti kegiatan eskul, dari mulai situ Anissa sudah mulai merasakan oke, aku aman, aku sudah seperti layaknya teman-teman yang lain. Lalu kemudian Anissa memang sudah bisa merasakan bahwa mindful itu berada dalam kesadaran penuh diri aku yang saat ini gitu ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Nah, coba saya izin bertanya nih, jika Anissa sekarang sudah berada dalam kondisi yang seperti ini, jika dianalogikan di bagian tubuh mana yang paling Anissa rasakan rasa itu terasa? Tetap di sini ya, selalu di sini. Oke, boleh. Mungkin boleh Anissa pegangnya. Oke. Nah, sekarang Anissa coba relaxkan seperti ini ya, Anissa relaxkan dan tutup mata. Boleh? Oke. Nah, sekarang Anissa fokuskan pada rasa ini dan Anissa sudah merasa lebih aman, lebih nyaman dalam kondisi kapanpun dan dimanapun Anissa berada, dan rasa ini akan menjadi tetap penuh menjadi dalam diri Anissa. Nah, sekarang saya izin bertanya nih ke diri Anissa, adakah bagian dari diri Anissa ini yang merasa bahwa Anissa ini selalu komitmen dalam menghadapi suatu situasi? Ada tidak? Komitmen? Iya. Seperti masalah apa? Iya, komitmen dalam menghadapi hal apapun yang Anissa hadapi gitu. Ada bagian dari diri Anissa yang merasa komitmen, aku punya bagian atau part ini yang aku selalu komitmen. Ada tidak? Ada. Kalau boleh tahu dalam situasi apa itu? Dalam menghadapi masalah apa saja, dalam menghadapi masalah ya selalu komitmen itu, yang selalu komitmen ini apa nih? Contohnya bagaimana? Masalah ya, tapi Anissa bisa komitmen menghadapi itu. Oh ya, jadi lebih seperti kayak yang masalah keluarga ya, yaitu terus kayak kalau trauma tentang masalah aku yang dilecehkan itu udah bisa kontrol, udah bisa ada kontrol ya, Anissa sudah bisa komitmen ya di dalam itu, jadi Anissa sudah bisa stabil ya dalam menghadapi situasi itu. Nah, kalau boleh tahu, kalau boleh dikasih nama nih, namanya apa nih dalam diri Anissa yang apa kedudukannya orangnya apa ya, itu namanya apa? Kalau boleh dikasih nama nih. Oke, boleh, ataupun yang namanya siapa itu? Ini part yang selalu komitmen ini siapa ini? Nisa sih. Nisa. Oke, Nisa. Nah, sekarang coba Anissa apa ya, fungsi dan peran dari komitmen ini yang selalu berkomitmen, yang part yang Nisa ini apa? Ya setiap menghadapi masalah ya bisa aku kontrol gitu. Setiap menghadapi masalah bisa mengontrolnya ya. Oke. Nah, lalu kemudian mungkin saya izin berbicara dengan yang Nisa dulu, boleh? Oke, boleh bisa hadirkan sekarang Nisa yang selalu berkomitmen ini, boleh? Boleh. Oke, sekarang Nisa, apakah Nisa sekarang sudah berada di sini? Oke, baik, terima kasih ya Nisa. Kamu adalah bagian dari diri Anissa yang selalu komitmen bahwa diri kamu itu ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi sesuatu yang tidak aman, tidak nyaman, kamu bisa sekarang itu bisa mengontrolnya, bisa mengendalikannya ya, seperti itu. Nah, baik, apakah ada yang ingin kamu menyampaikan sesuatu ke Anissa agar Anissa juga bisa menjadi lebih aman lagi, bisa lebih nyaman? Boleh kamu sampaikan agar dia lebih bisa menjadi lebih kuat. Oke, baik. Saya izin kembali ke Anissa. Anissa, sudah baik. Alhamdulillah ya. Tadi kamu
sudah mendengar ya apa yang dikatakan oleh Nisa, bahwa katanya kamu harus tetap konsisten ya dalam menghadapi atau situasi hal apapun, dan kamu jangan menyerah. Oke, mungkin ada yang ingin kamu tanggapi terlebih dahulu? Ya aku pastinya akan gak nyerah lah ya. Aku juga kuat kan kemarin menghadapi semua masalah yang aku alami. Aku juga bisa sampai di titik ini gitu. Oke. Jadi apa itu kata menyerah? Oke. Jadi Anissa menanggapi bahwa tidak akan ada kata menyerah dalam hidup kamu. Kamu bisa menjadi sekarang, berarti artinya kamu tidak pernah menyerah di dalam menghadapi apapun yang ada dalam hidupnya. Oke, baik nih Anissa. Ini saya izin melanjutkan. Tadi kan Anissa ada bagian diri Anissa yang selalu merasa komitmen ya di dalam diri Anissa. Nah, sekarang boleh temukan lagi sesuatu yang ada dalam diri Anissa, part yang lain yang dalam diri Anissa yang merasa bahwa Anissa ini selalu konsisten dalam menghadapi hal atau apapun kejadian peristiwa yang tidak menyenangkan, masalah dan apapun yang terjadi pada Anissa. Coba ada tidak satu hal yang dari Anissa ini konsisten? Kalau tadi kan komitmen ya, ada janji gitu, kayak semacam sesuatu yang ingin saya capai itu ada komitmen gitu dilakukan, ada ikatan gitu. Nah, kalau sekarang konsisten gitu. Nah, coba temukan hal itu ada tidak pada diri Anissa? Konsisten. Iya. Seperti apa? Ya, dalam menghadapi apapun. Tapi konsisten gitu Anissa. Konsisten dalam menghadapi itu tuh mengambil part yang positifnya, tapi konsisten itu tuh selalu hadir dan selalu ada dan selalu dilakukan. Ada. Coba. Boleh? Kalau boleh tahu pada apa namanya? Pada peristiwa apa nih muncul? Konsisten ini. Apa ya? Setiap kalau aku tuh ya masalah kecil lah. Contoh kayak barang hilang atau kayak apa ya, teman yang kayak tiba-tiba apa sih maksudnya ngejudge gitu. Itu nggak terlalu bisa dikontrol lah, kayak nggak marah atau kayak nggak benci. Oke. Kalau boleh dinamai nih, namanya siapa itu? Mungkin bisa yang nggak pemarah kali ya. Oke, bisa yang nggak pemarah, kita bisa simpulkan boleh. Kalau bisa yang nggak pemarah berarti kita simpulkan pemaaf berarti ya. Iya. Bener nggak? Setuju? Pemaaf berarti namanya pemaaf. Soalnya Anissa tadi menyampaikan ini yang selalu konsisten ini Anissa yang tidak pernah pemarah gitu ya. Berarti sabar. Mau pemaaf atau sabar nih? Lebih tepatnya mana? Sabar. Oke, mau sabar aja berarti ya. Nah, izin saya hadirkan sabar ini, boleh? Oke. Sekarang apakah sabar sudah hadir? Oke. Baik, terima kasih sabar, kamu sudah hadir. Sekarang ada bagian dari part Anissa yang lain yang merasa bahwa kamu itu adalah bagian yang konsisten ya. Nah, fungsi dan peran kamu apa untuk Anissa? Untuk menguatkan diri. Oke, untuk menguatkan diri gitu. Apa lagi? Menguatkan diri pada situasi apapun gitu ya. Begitu. Nah, sekarang saya ingin kamu sampaikan aja sesuatu ke Anissa, mungkin boleh? Mungkin ikut senang ya, mungkin Anissa udah di titik ini. Kayak kan dia yang berusaha kayak buat menguatin gitu, dan udah di titik ini tuh ya senang. Terima kasih ya. Sekarang saya izin kembali ke Anissa. Sekarang Anissa bisa fokus ke saya. Nah, Anissa tadi sudah menemukan ada bagian diri dari Anissa yang part yang merasa konsisten ya tadi, dan komitmen. Tadi yang awal komitmen itu adalah bagian dari Anissa yang selalu setiap menghadapi masalah itu bisa mengontrolnya, bisa mengendalikannya gitu ya, dan bisa mengambil hal-hal yang lebih positif. Lalu kemudian sekarang yang ada part yang lain yang bahwa di dalam diri Anissa itu ada part yang konsisten
tidak pemarah dalam menghadapi situasi. Nah, yang pada akhirnya Anissa menamainya itu sabar. Sabar ini adalah yang menguatkan diri Anissa pada situasi apapun dan hal apapun yang terjadi pada hidup Anissa. Nah, sekarang saya ingin Anissa rasakan di bagian dada ya tadi, boleh dipegang, rasakan rasa itu muncul dan semakin besar. Oke, sekarang Anissa rasakan penuh pada diri Anissa. Saya harap semua part yang ada dalam diri Anissa ini, rasa yang positif ini adalah sesungguhnya diri Anissa yang sejati. Saya harap mudah-mudahan dalam kondisi yang selalu Anissa tenang ini, senyaman ini, Anissa dapatkan mulai hari ini, besok, nanti, dan seterusnya. Anissa, ini adalah Anissa versi terbaik, dan ini adalah value diri Anissa yang ini adalah Anissa yang sesungguhnya. Kamu berhak bahagia, kamu berhak melanjutkan hidup dengan penuh kedamaian. Suatu saat nanti apa yang ingin kamu gapai, apa yang ingin kamu cita-citakan, semuanya akan tercapai, insya Allah. Ini adalah diri kamu yang kuat, ini adalah diri kamu yang sesungguhnya, ini adalah Anissa yang bisa menjadi di titik yang sekarang. Ini adalah pensi wujud dari yang sudah Allah berikan dan amanahkan untuk dirimu. Dan mudah-mudahan Anissa sekarang sudah berada dalam penerimaan yang kuat, penerimaan yang damai, dan sudah bisa berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan keadaan, dan sudah bisa menerima diri sendiri dengan penuh kesadaran, dengan kesadaran yang penuh. Anissa, mulai hari ini katakan selalu Bismillah, katakan aku mampu, aku bisa, dan aku berhak dan layak bahagia. Itulah diri Anissa yang sesungguhnya yang berhak untuk layak dicintai. Sekarang dari rasa yang sudah Anissa rasakan, rasa yang penuh powerful ini adalah diri Anissa yang sangat terbaik, sangat kuat ini. Saya ingin kembali pada situasi pada terakhir kali Anissa merasakan, selalu merasa ketakutan, selalu merasa cemas. Anissa kembali ke rasa itu. Anissa selalu merasakan ada bisikan-bisikan jahat yang mana Anissa selalu terprovokasi, terpengaruh untuk mengambil tindakan yang menurut Anissa mengambil tindakan bisikan yang jahatnya itu. Nah, sekarang kembali ke rasa dan pada situasi itu bisa. Oke. Nah, kira-kira kalau Anissa sekarang sudah berada dalam mindful ini dan Anissa sudah berada dalam powerful ini, gimana rasanya ketika berada pada situasi Anissa merasakan cemas ini? Dan Anissa sekarang sudah memiliki Anissa yang kuat ini. Rasanya bagaimana? Ya dulu mah takut ya. Sekarang kalau kembali ke sana berarti sudah enggak lagi ya. Pada bayangan itu dengan Anissa yang sekarang sudah baik-baik saja. Oke, sudah baik-baik saja dan sudah merasakan lebih baik dari sebelumnya, bahkan jauh lebih tenang dari apa yang sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Anissa boleh membuka mata secara perlahan, silakan. Oke, alhamdulillah. Inilah sesi terakhir kita dan mudah-mudahan semua apa yang Anissa sampaikan ke saya dan segala pencapaian Anissa mudah-mudahan bisa Anissa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan Anissa bisa tetap kuat menjadi Anissa yang seperti Anissa harapkan. Berilah segala cita-cita yang Anissa ingin capai. Nah, sekarang saya ingin bertanya, gimana nih kondisi sekarang Anissa yang Anissa rasain? Percaya diri sih, Masya Allah. sudah. Terus kayak ya aku juga ngerasa aku juga pantas dicintai gitu. Dan gak terlalu apa ya, maksud aku tuh kayak dipikirin lah kalau kan tadi ada ya temen aku gitu kayak, Nis kenapa sih kamu kepikiran terus, kamu depresi ya? Ada yang bilang gitu ya. Terus gimana tanggapan? Terus aku bilang aku nggak bilang kayak tapi aku diam aja sih. Terus dia ketawa-ketawa ya udah, tapi aku nggak tahu
enggak, kayak ya udah biarin aja gitu. Omongan orang lain gak penting gitu. Yang penting kan diri aku yang bagus. ya. Bagus sekali. Saya suka dan saya setuju dengan jawaban Anissa yang sangat bijak. Ketika ada teman yang ada apalagi pertanyaannya langsung Kan perempuan gitu gitu ya, ya. sama perempuan pasti Anissa sudah mampu, oh nggak perlu dipikirin apa kata orang, inilah diri aku. Dan kalaupun misalkan ketika ada orang yang bertanya lalu pertanyaannya tidak menyenangkan, kita tidak punya kewajiban untuk selalu menjawab apa yang dipertanyakan orang. Biarlah orang dengan segala prasangkanya, betul? Oke. Nah, Anissa dari awal sudah merasa, sekarang sudah percaya diri, lalu kemudian Anissa sekarang sudah merasa aku pantas dicintai. Nah, Anissa bahwa sudah merasa bahwa diri ini Anissa it's okay, aku baik-baik saja gitu ya. Baik. Terima kasih Anissa dari segala rangkaian sesi ini. Saya senang melihat Anissa tersenyum selebar ini. Saya senang sekali dan Anissa terlihat lebih cantik, lebih cerah. Dan Anissa inilah sesungguhnya Anissa yang Anissa itu cantik, berbakat, dan ukir prestasi bahwa masa depan kamu masih panjang ya. Terus aku juga mau makasih ya sama ibu, karena kayak kalau nggak ada ibu mungkin apa ya, aku nggak akan bisa berubah gitu, kayak tetap gitu aja. Mungkin aku cuma ingin terima kasih ya Bu, kayak udah bantu ini aku, kayak semua masalah aku cuma cerita tuh ke ibu, karena ya aku seumur hidup kan belum pernah ya tentang yang aku alami kayak gini, cuma ke ibu doang gitu ya. Dan aku tuh kayak ngerasa lega, aku ngerasa didengar gitu pas aku cerita sama ibu. Saya juga terima kasih Anissa. Anissa mau mempercayakan cerita ke saya. Pas waktu awal di sesi 1 saya juga panik, ya kaget karena Anissa kan tidak percaya, mengatakan saya tidak layak untuk dipercaya gitu, dan tidak apa-apa gitu, semua berproses. Dan alhamdulillah pada akhirnya Anissa bisa terbuka ke saya secara pelan-pelan, dan kemudian alhamdulillah Anissa sudah mencapai apa yang Anissa harapkan. Saya ikut senang, saya ikut bahagia, dan mudah-mudahan ini adalah versi terbaik. Ini langkah awal untuk bisa menjadi Anissa yang selanjutnya, versi terbaik. Insya Allah semua pasti ada jalan, apapun jalan kehidupan ini, insya Allah selalu bersama kita ya. Kan hidup ini, di dunia ini ujian Allah datangkan tidak akan melebihi kemampuan batas hambanya ya. Makasih Anissa, Ibu. Sama-sama, aku juga sayang banget ke Anissa. Mudah-mudahan ini bukan terakhir kali ketemu ya, maksudnya kalau di luar sana kita bertemu